Sosok Yunita Sari Anggraini, perempuan berusia 25 tahun asal Jambi ini tengah menjadi sorotan. Ibu satu anak ini diduga melecehkan 17 anak dengan berbagai modus yang dilancarkannya. Dari 17 korban, 11 diantaranya adalah laki-laki, sementara 6 korban lainnya adalah perempuan. Namun, sebelum kasus pelecehan ini mengemuka, ternyata Yunita lebih dahulu melaporkan kasus pemerkosaan yang dialami dirinya ke Polresta Jambi. Saat dilakukan penyelidikan, polisi malah menemukan pengakuan anak-anak bahwa mereka dilecehkan oleh Yunita. Saat ini, Yunita masih menjalani pemeriksaan kejiwaan selama 14 hari di Rumah Sakit Jiwa Jambi. Lantas, jika pelaku dan korban sama-sama melapor, apa dampaknya secara hukum? Sejauh apa hasil pemeriksaan kejiwaan ini akan bisa menjadi landasan untuk mengusut kasus asusila ini? Dari Jambi, Bayu Alfarizi, TV One mengabarkan. Walaupun saat ini juga masih terus didalami oleh pihak kepolisian, baik dari sisi pidana dan juga sisi kejiwaannya. Tapi kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber yang sudah bergabung bersama kita. Sudah ada Mbak Zoya Amirin, seksolog. Selamat pagi Mbak Zoya. Pagi. Sehat Pagi. ya? Sehat. Apa kabar? Alhamdulillah. Long time no see. Long time no see kata Bang Rivi. Baik, selain itu juga sudah ada Ibu Asi Nofrini, Kepala Unit Penanganan Teknis Daerah Pendampingan Perempuan Anak Provinsi Jambi ya Bu. Selamat pagi Ibu Asi. Ya. Pagi Bu, Assalamualaikum. Pagi Mbak. Pagi Mas. Pagi Mas. Sehat ya Bu? Sehat, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Oke, saya ke Zoya Amirin dulu nih. Mbak Zoya, apa yang terjadi dengan si Yunita sampai kok tega ya melakukan aksi tersebut begitu? Dan sampai berujung kepada pemeriksaan kejiwaan sampai 14 hari gitu. Nah, ini kan ini masih dugaan ya gitu ya. Memang ada ini buku kami para psikolog dan psikiater itu kami menggunakan satu buku panduan namanya DSM, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder yang kelima saat ini. Nah di situ tuh ada salah satu bagian section yang namanya parafilia atau atypical sexual behavior, perilaku seksual yang tidak biasa. Di situ ada parafilia dan parafilia disorder. Jadi mereka-mereka yang punya perilaku seksual tidak biasa ini ada beberapa kriteria kan. Ada voyeurism, exhibitionist gitu ya. Terus lalu ada pedofilia gitu. Nah dugaan saya ini adalah terindikasi ya. Kan kita lagi menunggu pemeriksaan. Ya. Tapi indikasinya itu saya melihat ada kemungkinan dia ini seorang parafilia non-eksklusif yang juga ada indikasi eksibisionisnya. Gitu ya, dimana seorang yang parafilia non eksklusif biasanya dia bukan hanya terangsang pada anak kecil yang belum puber ya, biasanya mentok tuh sampai masa-masa puber. Kan kalau anak kalau secara hukum itu kan adalah 18 tahun ke bawah, tapi kalau dalam psikologi kan sebenarnya disebut anak adalah yang belum menstruasi atau belum mimpi basah gitu ya, belum puber lah, belum ahil balik. Tapi biasanya kalau sudah nyerempet-nyerempet lah batasan itu ya, mulai dari anak-anak SD biasanya paling sering kalau pedofilia itu termasuk sampai SMP. Nah pedofilia non eksklusif itu adalah seorang individu yang punya kemungkinan juga bisa menikah biasanya. Nah justru yang menarik di sini hampir sebagian besar sebenarnya pelaku pedofilia itu rata-rata laki-laki. Iya. Itu di dunia ini langka sekali yang perempuan juga gitu. Jadi ini termasuk kasus yang ya dibilang langka ya karena pelakunya perempuan dan yang juga salah satu yang langka tambahannya lagi adalah usianya masih 25 tahun. Itu ya kalau misalnya kita mau melihat pedofilia masih ini muda, gitu. Biasanya itu minimal kan dia melecehkan yang 5 tahun di bawahnya. Nah, ketakutan saya gitu ya sebagai seorang seksolog adalah kalau dia pada usia 25 tahun bisa melecehkan 17-an anak ya. Saya justru khawatir ini bukanlah sesuatu yang dimulai baru-baru saja. Oh jadi sudah cukup lama Mbak? Pasti sudah cukup lama karena onsetnya atau istilahnya pemicunya
itu nggak mungkin baru 1-2 terus tiba-tiba langsung sebanyak ini. Biasanya sudah ada percobaan-percobaan kecil-kecil dulu gitu ya terhadap orang-orang yang relatif lemah. Tapi target korbannya memang perempuan laki-laki ya, Mbak? Targetnya bisa laki-laki bisa perempuan. Selama itu kalau biasanya pedofil itu ada yang memilih tapi rata-rata sih laki-laki ataupun perempuan selama itu masih anak-anak gitu ya itu nggak apa-apa. Kalau kita ingat yang pedofil eksklusif itu adalah kasus Babe. Ya. Gitu ya. Kalau misalnya ada yang memilih khusus anak laki-laki mungkin gitu kasus JIS gitu ya. Lalu ada banyaklah kasus pelecehan-pelecehan yang laki-laki atau perempuan kan anak-anaknya gitu. Mereka relatif Tapi tidak memilih. pelakunya laki-laki. ya, Zoya. Pelakunya Nah, selama ini laki-laki. Gini Mbak Zoya, kalau misalnya pelaku laki-laki yang common gitu ya, itu kan masa lalu yang juga menjadi korban kan begitu mungkin. Iya dan tidak. Iya dan tidak, oke. Tapi untuk perempuan, apa sih yang men-trigger Yunita ini jadi seperti ini? Gitu? Dugaan saya sih hampir sama seperti ini itu juga ya. Jadi gini, baik laki-laki ataupun perempuan itu ada beberapa kemungkinan. Satu, dia pernah dilecehkan karena ada kemungkinan kan 30% mereka yang pernah mengalami perkosaan ataupun pelecehan seksual pada waktu masa kanak-kanaknya itu bisa juga melakukan balas dendam. 30% ya? Iya, tapi kalau misalnya tidak ditangani dengan baik ya, sekali lagi ini catatan ini penting sekali. Jadi jangan cuma ngelihat angka 30%-nya, tapi ini adalah keluar kurang lebih dari penanganannya juga pendampingan dari orang tuanya gitu ya. Kadang-kadang penanganannya juga ya tidak maksimal, tapi pendampingan orang tuanya luar biasa, anaknya juga bisa survive kok gitu ya. Kalau pendampingannya bagus, penanganan orang tuanya buruk, anak ini belum tentu juga bisa survive. Jadi memang dua faktor utama ini mempengaruhi gitu ya bagaimana si anaknya. Tapi ada yang benar-benar sama sekali jadi takut bergaul sama sekali, jadi antisosial gitu ya. Ada juga yang malah jadi membalas dendam dan sebagainya. Itu Gitu. 30% Menjadi pelaku ya? nantinya begitu ya? Iya, Nah, yang 30% itu yang menjadi pelaku. Selebihnya kan ada yang juga Faktor apa? berasal merepress gitu ya, menekan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya faktor lainnya bisa jadi ketidakmampuan menyesuaikan diri di masa-masa misalnya jatuh cinta pertama, naksir gitu, atau misalnya melihat kekerasan yang sangat sering di lingkungannya. Jadi dia bisa menjadi sebenarnya tadinya adalah secondary victims. Jadi ini terlalu sering melihat kejahatan-kejahatan seksual di sekelilingnya. Jadi kalau kita tuh ya makanya kejahatan seksual itu kenapa kejam sekali ketika seorang individu atau ya yang mengalami kekerasan seksual bisa jadi orang-orang yang dekat sama dia atau orang-orang yang mengasihi orang ini atau yang peduli gitu ya itu juga bisa terkena secondary trauma gitu. Jadi bisa jadi individu ini adalah salah satunya mengalami secondary trauma pada masa kanak-kanak. Selain itu Mbak Zoya kabarnya si pelaku ini sebelum menjadi ibu rumah tangga pernah bekerja. Akankah pekerjaan ini dunia malam begitu? Akankah ini juga mempengaruhi perilakunya saat ini? Sebenarnya sih untuk pekerjaan sebelumnya belum tentu bisa mempengaruhi perilakunya saat ini. Tapi yang saya justru khawatirkan ini kan tidak mungkin baru sekarang aja. Tapi bisa misalnya ditarik nih 10 tahun lah ke belakang minimal gitu atau 15 tahun. Jangan-jangan sudah ada korban-korban yang berjatuhan nih. Apapun pekerjaannya dia sebelumnya gitu ya. Kalau pekerjaannya sebelumnya itu kalau dia adalah pedofilia, kalau pekerjaan di dunia malam tersampaikan nggak hasrat seksualnya terhadap anak kecil? Kan enggak. Makanya jadi makanya saya bilang belum tentu mempengaruhi apalagi kalau diagnosanya nanti kan lagi menunggu diagnosanya ya. Kalau diagnosanya dia adalah pedofil non eksklusif kemungkinan. Saya ke Kepala UPTD PPA Bu Asi Nofrini ya. Ya, betul. Bu Asi, bagaimana ini menyambung Bu yang tadi disampaikan Mbak Zoya Amirin artinya pendampingan terhadap korban Bu. Ini menjadi perhatian Bu. Khawatir kita Bu kalau misalnya nauzubillah min zalik ya. Kelak begitu justru malah bisa jadi pelaku. Nah, begitu Bu, silakan Bu. Iya. Nah, memang tadi Mbak Rasi dan memang kami sangat prihatin atas kejadian ini, kemudian sangat memikirkan dampak kepada anak-anak yang 17 itu. Nah, dari UPTD Provinsi Jambi bekerja sama dengan Kemensos melalui Sentra Ayatama, kami mengadakan pendampingan untuk anak-anak yang mengalami trauma pasca kejadian yang terjadi kemarin. Nah, anak-anak itu di Ayatama dengan difasilitasi semua baik dari pendidikan,
psikososialnya, kemudian kegiatan-kegiatan yang bermanfaat sehingga anak itu mengurangi ya, paling tidak mengurangi dampak yang mereka rasakan. Tadi seperti yang Mbak Zoya katakan, orang tua. Nah, orang tua ini sangat berperan memang dalam pemulihan psikologis anak-anak ini yang berdampak. Tapi karena kita tahu wilayah di tempat IN ini melakukan kekerasan seksualnya memang di masyarakat ke bawah sangat rumit mengedukasi orang tuanya. Nah, kami pun terus tanpa bosan ya selalu mengedukasi orang tua bahwa mereka yang terpenting juga butuh perhatian dari orang tua, kemudian baru lembaga yang membantu untuk menangani kekerasan yang mereka alami. Nah, saat ini ada 10 anak, 9 anak yang kami tempatkan di Alyatama, sisanya kami mau tempatkan, tapi menurut pengujian kita menganalisa ternyata mereka belum siap dan ada sebagian orang tua tidak bersedia karena mereka menganggap masih bisa mengasuh serta mengawasinya di rumah. Tapi itu pun tidak luput dari pantauan kami sebagai UPTD PPA Provinsi Jambi. Itu Mbak. Ibu Asih, adakah trauma-trauma yang terlihat dari anak-anak ini? Gejala-gejalanya sudah terlihatkah? Sudah terlihat Mbak. Dari 11 itu, ya dari 11, 10 itu sudah terekam bagaimana dia melakukan, bagaimana dia memberikan kode-kode, sehingga anak-anak itu bilang semua, Bu, yang ada di pikiran kami itu yang dilakukan oleh YN, dan kami merasa kadang-kadang kita lagi tidur dia lewat melintas, kadang-kadang kami lagi bermain Bu, dia melintas, sehingga ada satu anak yang berkata, rasanya tangan saya pengen sekali Bu buka HP yang ada pornonya gitu Mbak. Makanya kita kemarin secepat mungkin merehab dia secara ini ya menyeluruh di sentra Alyatama. Ini yang dampaknya. Kemudian ada yang ketakutan, ada yang cemas ya seperti yang Mbak Zoya katakan tadi. Ada yang nggak berani kemana-mana, mengurung diri, itu ada beberapa anak. Makanya supaya mereka dapat lagi berkembang, supaya mereka dapat bermain bersama seusianya, maka kami berusaha untuk melakukan rehab sosialnya di Alyatama. Jadi Bu Asih yang 9 orang tuh ditempatkan di fasilitas khusus maksudnya ya, di safe house gitu ya? Iya, sentra Alyatama namanya Pak. Jadi itu milik negara, punya di bawah naungan Kementerian Sosial, kami bekerja sama merujuk ke sana. Di situ fasilitasnya lengkap, ada tempat berolahraga, bermain, mengaji, sekolah, bahkan sekolah pun kami usahakan online kalau ada yang penting petugas atau pekerja sosial dari Alyatama yang akan menjemput soal ataupun pekerjaan yang harus diselesaikan oleh anak-anak kita itu Pak. Mas. Bu Asih, mungkin tidaklah terlalu spesifik ya, tapi kan pemberitaan ini cukup masif dan informasi yang beredar pun juga cukup masif, bisa dikatakan mungkin juga sudah kemana-mana begitu. Benar Bu, dari pernyataan dan pengakuan anak-anak ini, sebagaimana yang ada beredar di media massa beberapa hari terakhir Bu? Benar, jadi malam pertama kami melakukan pemeriksaan, mereka konsisten dan sampai hari kemarin tetap konsisten sesuai yang ada beredar di media. Cuma saya mau pesan nih buat seluruh media, kalau menyuting, melihat kasus ini, saya minta utuh di belurnya. Kasian-kasian juga anak-anak. Mereka juga menyampaikan sama saya, oh kami malu, ternyata kaki kami itu ada yang tahu loh Bu. Ternyata tubuh kami ada yang tahu loh Bu dari belakang. Dan di sekolah pun di sekolah pun kami dibilang, oh ini ya anak korban pencabulan itu. Nah jadi ini juga menjadi menjadi warning kita bersama. Supaya anak-anak yang kita ambil, yang kita shoot itu utuh dibelur dari atas sampai ke bawah gitu. Ini juga, jadi gini, trauma yang ada sekarang ditambah pula dengan pemberitaan kita yang terlalu wow sehingga anak-anak juga merasa terganggu, Mas. Saya bisa meyakinkan mungkin ya untuk media mainstream ya mungkin Bu, mungkin itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku Undang-Undang Penyiaran, tapi kita belum bisa memang melakukan hal yang sama di dunia
online atau Betul. digitalisasi yang memang Iya. sudah saat ini Oke. beredar. Iya, Oke, ya nanti, benar. Itu yang banyak online. Baik Bu Asi, nanti saya juga mau dengar tanggapan dari Mbak Zoya melihat ternyata gejala-gejala atau traumanya sudah terlihat. Responnya seperti apa? Nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Kita akan kembali saat lagi.